Oke, materi kita yang pertama adalah tentang pentingnya bermain bagi anak. Nah, sekali lagi saya mengingatkan ke teman-teman bahwa kita sebenarnya sudah hatam dengan materi ini. Teman-teman sudah ikut di kelas dasar, teman-teman sudah dapat materi kurikulum, teman-teman sudah terbiasa melakukan pembelajaran bersama anak di sekolah. Jadi otomatis materi-materi ini sebenarnya sudah dekat dengan teman-teman, gitu ya. Oke. Tujuan dari materi yang kita akan pelajari selama 4 hari ini, harapannya ini peserta dapat mengidentifikasi alat main dan kegiatan main di rumah, karena tadi kita menghubungkannya permainan tadi di rumah ya selama BDR. Kemudian yang kedua, peserta dapat memfasilitasi, ini yang paling utama, karena yang menjadi perpanjangan tangan kita nanti adalah orang tua. Berarti harapannya kita nanti mampu memfasilitasi orang tua melalui daring dalam mendampingi anak bermain di rumah. Mohon maaf, minta tolong Pak Mas Agus di-mute-kan semua suara. Sip. Nah, saya ingin konfirmasi ini ke teman-teman. Kira-kira kenapa sih penting bermain? Kenapa sih penting? Ada satu yang mau bantu saya jawab? Satu saja yang silakan dinyalakan mic-nya dan bantu jawab. Satu saja. Kira-kira kenapa ini bermain ini penting? Ya, silakan. Ya, mengapa perlu anak bermain? Karena anak itu dunianya memang bermain. Anak membutuhkan bahagia. Artinya itu setiap saatnya anak harus bahagia untuk mengembangkan tentang aspek perkembangannya melalui bermain. Selain itu, dengan kreativitas, dengan intelijensi bisa berkembang melalui bermain tersebut. Tentunya dengan alat main sesuai dengan tahap usia anak. Oke, sip. Terima kasih Bu Lina ya. Bu Lina sudah membantu kita untuk menjawab dan sekaligus menjelaskan secara singkat kenapa sih pentingnya bermain. Jadi bermain itu penting karena sesuai yang disebutkan itu memang dunianya anak. Prinsip pembelajaran anak yaitu belajar melalui bermain. Memang dunianya sedang dunia bermain. Dia akan mengembangkan segala ekspresi dirinya ketika bermain. Kemudian yang kedua tadi juga disebutkan oleh Bu Lina bahwa dengan adanya bermain itu akan memancing kreativitas, ya, memancing daya imajinasi, memancing kemampuan anak dalam memecahkan masalah, gitu. Kemudian hal lainnya juga bermain ini bisa mampu untuk melatih konsentrasi anak, di mana dia bisa konsentrasi menyelesaikan permainannya, fokus, tidak bermain dengan tuntas. Sehingga ini harapannya dengan cara-cara yang kita stimulasi dengan benar, dengan alat ATE yang benar, sesuai yang disebutkan oleh Bu Lina tadi, ini akan menjadi kebiasaan anak yang menjadi bekal untuk masa depannya. Jadi main-main sekarang menjadi bekal untuk mendatang, karena membentuk karakternya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kan kita berpikir ini, loh kan bermain sekarang tidak bisa di sekolah Mbak Cimil karena kita lagi libur, kan katanya zona merah, kita nggak boleh ini bermain di sekolah, nggak boleh sekolah, terus gimana? Ya atas dasar itu maka kita terapkan yang namanya belajar dari rumah atau BDR. Dengan kata lain kita sedang mengalihkan permainan yang dilakukan anak, stimulasi yang kita berikan ke anak melalui bermain di sekolah ke rumah. Nah, sekarang jadi pertanyaan lagi, gimana sih caranya bermain di rumah itu? Kan di rumah nggak ada APE, kan nggak ada guru, kan nggak ada area, kan nggak ada sentra. Sementara di sekolahku ada area, ada sentra. Caranya gimana? Nah, ini yang akan kita pelajari selama 4 hari ke depan. Ya. Jadi kata Wadley, seorang peneliti, ketika kau lihat aku duduk di sebuah kursi, membaca keras-keras, di depan penonton khayal, tolong jangan tertawa dan mengira aku hanya bermain. Karena sebenarnya seperti yang kau lihat, aku belajar sambil bermain. Aku mungkin menjadi guru suatu hari nanti. Nah, ketika kau melihat aku belajar melompat, berlari, dan memanjat, tolong jangan katakan aku hanya bermain.
Karena seperti kau lihat, aku belajar sambil bermain. Aku belajar tentang bagaimana tubuhku. Mungkin saja suatu hari nanti aku menjadi dokter, perawat, atau atlet. Nah, artinya apapun yang dilakukan anak saat ini, bahkan dengan media ruangan dan satu kursi saja, itu sudah menjadi alat stimulasi bagi anak. Alat stimulasi untuk perkembangan anak. Karena dia berkata saat itu dia sedang bermain. Konstruktivitas, dia sedang membangun pengetahuannya sendiri dari apa yang sedang dia lakukan. Seperti itu ya. Karena memang saat ini aku anak-anak dan tugasku adalah bermain. Jadi seperti itu. Nah, di tantangan pendidikan abad 21, kita dituntut anak-anak itu harus punya jiwa kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif gitu ya. Ini yang harus kita tuangkan dalam pembelajaran yang juga kita lakukan di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah hal-hal ini bisa distimulasi, di rumah pun bisa. Karena rumah itu pun bisa menjadi tempat bermain bagi anak. Kemudian kita juga sedang mengoptimalisasi peran keluarga. Karena kita tahu, walaupun kita pendidik, waktu terbanyak anak tetaplah di rumah. Berarti dalam rangka masa pandemi ini, maka kita sedang mengupayakan mengoptimalisasi peran keluarganya. Jadi kembali ke fitrahnya. Keluarga itu sebagai pendidik utama sedang kita angkat lagi, kita optimalkan lagi. Agar orang tua bisa berkontribusi terhadap anak, pendidikan anak di masa pandemi ini. Ya. Kemudian, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan keluarga. Jadi orang tua akan semakin sadar tentang pentingnya stimulasi anak dengan cara yang benar gitu. Jadi nanti nggak akan ada lagi yang stres, aduh calistung itu harus kok main-main aja sih di sekolah, kok nggak calistung langsung di papan 1, 2, 3. Jadi melalui BDR nanti orang tua akan perlahan sadar, oh gini tuh cara stimulasi anak. Ternyata dengan belajar gini anakku bisa belajar ini ternyata gitu ya. Jadi kita sedang menyadarkan itu juga nanti. Kemudian juga mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Kemudian adanya keterpaduan antara yang dilakukan di satuan PAUD dan di rumah seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi nggak hanya berpikir bahwa di sekolah main-main, oh ternyata main ada hasilnya gitu, setelah dipraktekkan di rumah. Oke, berpindah. Kemudian yang pastinya kegiatan di lingkungan rumah itu meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif sesuai dengan tadi ya kompetensi abad 21 yang diharapkan. Nah, teman-teman sadar nggak kalau kita pikir-pikir lagi, itu ternyata alat main yang tersedia di rumah itu lebih banyak dan lebih real. Sadar nggak? Nanti kita sadarkan pelan-pelan ya. Nanti kita sadarkan, oh ternyata benar ya. Di rumah itu lebih lengkap, lebih real gitu. Lebih banyak gitu ya. Nah, apa sih fungsi dari alat main itu sendiri? Itu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Minta tolong saya, salah satu ya, Bunda sebutkan 6 aspek perkembangan, 3 saja. Ada yang bisa sebutkan? Selain Bu Lina ya, selain Bu Lina. Ya, silakan Bu Dewi. Kognitif, bahasa, sosial, emosional. Sip, 3 lagi nambahin. Bunda yang lain 3 lagi. Aspek perkembangan anak yang 3 lagi. Ayo silakan yang lain. Yang sudah ngomong dimatikan mic-nya ya, dimutkan mic-nya. Saya tunjuk langsung ya, Bu Lida tambahin 3 lagi Bu Lida. Ya, seni, ya. Sosial, emosional, dan 6. Enak ya. Sip. Agama. Ya. Ada 6 ya, 6 aspek perkembangan ya. Terima kasih Bu Lida sama Bu Dewi ya. Ya, itu sudah ya, fisik motorik kognitif sudah selesai. Sip, terima kasih teman-teman. Nah, kemudian mengembangkan keterampilan inquiry. Artinya apa? Di sini anak itu dilatih, distimulasi agar keingintahuannya menjadi tinggi. Karena kan mainan yang tidak kita arahkan harus bikin ini, bikin itu, tapi anak mencoba sendiri. Keingintahuannya, rasa penasarannya jadi tinggi. Nanti dia bakal banyak tanya-tanya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Ya, coba kita tadi ini apa ini, sedotan ya? Alat rumahan bukan? Ya, alat rumahan. Kira-kira dengan sedotan ini
kalau kita hubungkan dengan nomor 3, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Berarti dia sedang berkreasi dengan benda ini sehingga menjadi benda lain. Gitu. Ini menjadi alat permainan. Saya minta teman-teman yang lain, selain yang sudah 3 tadi, kira-kira kalau anak sedang berimajinasi dan kreativitas ini bisa dijadikan apa? Silakan, yang lain. Pesawat terbang. Oke, pesawat terbang. Yang lain, jawaban lain? Terima kasih, Bunda. Lain? Bu Rumina, silakan. Rel kereta. Rel kereta. Rel kereta. Sip. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Ya? Ular-ularan. Jadi ular. Apa lagi? Pipa air. Airnya masuk sini. Air sauna. Jadi pipa air. Sepeda. Bagaimana sepeda? Naik Iya, di sini? digulung. Dibunderin buat Oh, lingkaran. dibunderin, bikin lingkaran jadi bar gitu ya. Tapi tidak menggunakan satu sepeda. Ya, gitu ya. Sip, satu lagi. Apa kira-kira? Tambahan satu sebelum kita lanjut. Jadi apa? Jembatan penyeberangan. Toh, ditaruh toh. Taruh set, mau nyebrang dari sini. Tik. Iya. Nah, sip. Itu anak sedang berimajinasi padahal dengan hanya satu titik, sedotan saja, ya, dengan alat rumah. Kemudian yang keempat, mengajarkan anak untuk bertanya. Nah, sekarang saya sedang mainin ini. Apa yang ada di pikiran bunda-bunda ketika lihat benda ini? Mau bertanya kah atau mau apa? Mau coba atau apa? Radiasi cahaya. Ya. Ada yang penasaran nggak ini apa? Apa itu? Apa itu? Sudah ada yang bisa jawab. Satu nanya apa itu, satunya jawab center. Terus kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan anak? Kira-kira muncul ini benda baru nih ya. Kan bunda ada yang belum lihat, ada yang belum pernah lihat benda ini kan? Bunda-bunda yang belum pernah lihat mau tanya apa kira-kira? Mobil-mobilan. Ya, bunda yang belum pernah lihat benda ini kira-kira mau tanya apa tentang benda ini? Itu untuk apa, Bunda? Iya, ini untuk apa? Bunda. Iya, ini atasnya ini untuk apa? Untuk apa? Terus katanya senter nyalainnya gimana? Gitu ya. Nah, artinya ketika kita menggunakan pertanyaan yang tepat atau stimulasi yang tepat, benda apapun yang ada di rumah itu bisa menjadi bahan pengetahuan bagi anak. Seperti itu. Ya, tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi untuk melatih keterampilan inquiry-nya tadi, rasa keingintahuan untuk menuntaskan itu, ingin tahu lebih dalam, sehingga setiap apapun yang dia mainkan, APE apapun yang dia mainkan menjadi bermakna, mendapat pengetahuan dari yang dia pegang tersebut. Tidak hanya tentang cahaya tadi ya, tapi semua aspek perkembangan juga bisa masuk di dalamnya. Coba kita hubungkan ini permainan senter, kita hubungkan dengan aspek perkembangan yang di atas itu fisik motorik. Apa? Ada yang bisa? Fisik motorik? Kalau dihubungkan dengan fisik motorik, kira-kira? Menyalakan tombol senter. Iya, menyalakan tombol senter, motorik halus gitu ya. Sip, terima kasih. Kita lanjut ya. Ya, nanti bisa dilihat sendiri, dipraktekkan. Nah, kalau kita mengingat-ingat kembali di rumah ini, maka kalau di sekolah kita punya area bahasa, area balok, sentra impak, sentra bahan alam cair, macam-macam. Di rumah kita juga bisa punya namanya, entah itu wilayah, entah itu area, apapun bisa dikasih nama ya. Tetapi yang menjadi wilayah bermainnya anak, lokasi bermainnya anak. Di mana saja kira-kira di rumah yang bisa dijadikan lokasi bermain? D kira-kira apa D? Dapur. Di mana aja bisa. Di dapur, benar, di dapur. Di kamar bisa. Di kamar bisa, di kamar mandi bisa, di garasi mobil bisa, di halaman bisa,
Oke? Jadi semua area yang ada ya di ruang tamu bisa, semua area yang ada di rumah itu bisa menjadi wilayah bermainnya anak. Gitu ya. Apanya yang dimainkan? Ya, apanya yang dimainkan? Mari kita identifikasi sama-sama. Nah, ini kira-kira yang di dapur ini ceritanya. Di dapur, anak-anak menemukan bumbu ini misalnya. Ada cabai, ada kassia vera, kulit manis ya, ada bawang, ada cabai rawit, ada jamur, ada kunyit, jahe, kacang, daun pandan, bawang putih, nah semua ditemukan. Mau diapakan ini benda-benda ini? Nah, ini contoh kegiatan main yang bisa dilakukan. Petualangan indera. Entah itu dengan meraba misalnya, ataupun dengan menghidu. Ini aroma apa ya? Atau dengan mengecap. Pakai lidah ya. Ah, pedes, oh cabai. Kalau ada garamnya juga kan juga bisa di sini ya. Oh, asin, oh garam. Oh, apalagi? Oh, kassia vera, kulit manis. Oh, ada manis-manisnya sedikit. Kemudian, senangnya menumbuk bumbu dapur. Kegiatan juga bisa itu. Mengurutkan. Bisa mengurutkan urutan juga. Urutan benda-benda ini dari kecil ke besar. Gitu kan. Kaleng raba. Mengelompokkan. Iya bisa. Mengelompokkan juga bisa. Mengelompokkan bumbu misalnya. Yang ini sama-sama bawang putih, ini sama-sama apa. Dan menimbang juga bisa. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Bahkan hanya dengan bahan masak saja, bumbu dapur saja. Belum lagi peralatan-peralatannya. Oke, sekarang contoh lain. Peralatan makan. Nah, ini peralatan makannya. Kalau tadi bumbu dapurnya, sekarang kita pakai peralatan makannya. Apa yang bisa kita, kegiatan main yang kita bisa stimulasi, yang kita bisa buat untuk anak? Ayo mencari pasangan. Garpu, pasangannya sendok misalnya. Membuat bunyi yang berbeda-beda atau timbre. Kalau dalam musik namanya timbre. Ini kalau dipukulkan, kalau saya pukul pakai ini, sama pukul pakai ini, oh ternyata bunyinya beda. Anak mengamati bunyi tersebut. Oh kalau ternyata saya pukulkan ke ke piring, misalnya bunyinya lebih keras atau seperti apa, gitu ya. Kemudian ayo temukan bentukku juga bisa. Sip. Nah, sekarang kalau di kamar mandi, main apa di kamar mandi? Oh, bisa. Identifikasi dulu alat-alatnya apa yang ada di sana yang bisa ditemukan ya. Nih, sampo, bros kamar mandi ya, dan lain-lain. Permainan seperti apa yang bisa dilakukan? Nah, ini di kamar mandi salah satunya permainannya busa panjang. Menuang air. Iya bisa, menuang air juga bisa. Menakar air juga bisa. Ya. Ini contoh permainan yang dikenalkan oleh tim direktorat. Ini busa panjang. Bahan dan alatnya air, ember kecil, gelas plastik, sabun, kain lap. Caranya, ibu anak menyiapkan terlebih dahulu bahan yang akan digunakan. Masukkan air ke dalam ember kecil, campurkan sabun, aduk hingga bercampur. Siapkan gelas plastik yang sudah digunting ujungnya, kemudian tutup dengan kain lap. Celupkan gelas plastik yang sudah memakai kain ke dalam ember. Kemudian angkat perlahan dan tiup. Nah, nanti dia menjadi busa yang panjang. Itu salah satu bentuk permainan. Kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak. Di samping anak melakukan praktek langsung, anak juga terlibat di dalam persiapan dan lain-lain. Sehingga ketika awal persiapan tersebut, anak bisa melakukan diskusi. Muncul lagi pengetahuan baru tentang alat-alat yang ada di kamar mandi. Nah, bagaimana contoh pertanyaan terbuka yang bisa distimulasi ketika misalnya bermain bersama anak itu? Misalnya, tahukah kamu nama-nama dari bagian benda tersebut? Mengapa kita memerlukan benda ini? Sederhana ya, tapi ini pertanyaan terbuka, bukan tertutup. Ini untuk mandi apa bukan? Jawabannya, kalau ya iya, ya bukan. Kalau bukan, ya iya, gitu, tertutup ya. Tapi kalau kita bertanya pertanyaan terbuka, anak akan bereksplorasi dengan jawabannya sehingga dia mencoba menginquiry lagi, cari pengetahuan baru, cari tahu. Mengingat-ingat, menganalisis, sudah hots lagi levelnya. Hots lagi pemikirannya gitu ya. Bagaimana cara agar kita menggunakannya? Gimana ya cara-cara menggunakannya kira-kira ya? Begini, jadi ada uji coba di sana. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan ceritakan apa yang telah dibuat dan lain-lain. Oke. Ini tips praktis
untuk guru dan orang tua ketika mendampingi anak bermain di rumah ya. Tentu bermain harus disesuaikan dengan kemampuan anak, harus aman, tidak beracun, mudah dijangkau. Untuk benda-benda yang aman tadi ya, yang harus dimainkan itu mudah dijangkau. Kemudian usahakan agar orang tua melakukan kegiatan rutin harian. Ciptakan suasana bermain yang menyenangkan. Jangan sampai juga karena mentang-mentang ini orang tua tidak pernah mendampingi anak secara bermain-main ya, selama ini tandingannya serius terus, mandi gitu kan. Nggak boleh main-main, nggak boleh main sabun, nggak boleh main air. Sekarang justru terbalik karena orang tua dituntut untuk sambil main-main sama anak, sambil ngobrol-ngobrol, sambil cerita panjang, kan di sana akan ada ujian emosional ya bagi orang tua. Nah, di sini tugas kita. Di sini tugas kita bagi pendidik untuk selalu memberikan tips-tips ini kepada orang tua. Bagaimana orang tua tersebut kita ajak untuk ikut menciptakan suasana bermain yang menyenangkan bagi anak. Sehingga anak ketika distimulasi oleh orang tua, bisa atau dia nggak bisa, dia tetap mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari orang tuanya, tetap mendapatkan fasilitas lingkungan yang menyenangkan dan tidak berbahaya bagi dia gitu. Karena sebenarnya yang dikejar bukan hanya tentang ketuntasan, tetapi bagaimana anak bisa nyaman di rumah, punya aktivitas kegiatan, terstimulasi aspek perkembangannya selama berada di rumah. Karena sedang tidak dihandle oleh guru, kan? Melalui orang tua tadi. Nah, ini tadi yang poinnya sebutkan. Tidak memaksakan anak apabila anak tidak berminat untuk bermain. Makanya nanti kita sebagai guru, sama nanti kita akan bikin beberapa pilihan main ke orang tua. Biar anaknya bisa milih, saya nggak mau main ini. Kayak kemarin ingat nggak waktu MBCA? Waktu MBCA ingat ya? Ketika kita study circle, Amur minta silahkan kirimkan RKA ke orang tua, tapi ada pilihannya, pilihan mainnya boleh misalnya nyapu halaman, kemarin pilihannya boleh masak makanan bergizi, boleh membersihkan rumah dan lain-lain gitu ya. Nah, pilihan-pilihan itu yang juga harus kita sediakan oleh guru-guru. Jangan hanya satu tok, nanti kalau anak nggak suka mana? Ya, karena yang kita kejar bukan hanya ketuntasannya, tetapi bagaimana si KD anak, si indikator pada KD aspek perkembangan yang 6 aspek perkembangan tetap tercapai gitu melalui pembelajaran dari rumah seperti itu. Nah, ini bersikaplah sabar dan suportif. Jadilah contoh bagi anak karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari. Biarkan anak untuk selalu menjelajah, menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui. Jadi poin-poin yang seperti ini penting sekali untuk selalu Bunda tekankan, untuk selalu guru-guru, Bu pengelola, Bu pendidik selalu tekankan kepada orang tua selaku perpanjangan tangan kita di rumah gitu. Agar apa? Agar anak tetap terlindungi, haknya tetap terlindungi dan tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan CPP yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Sip, tadi ya, contoh bermain sudah di rumah selesai. Sampai di sini sudah oke? Itu materi pertama bermain. Nah, materi bermain ini nanti akan sangat berhubungan dengan materi yang berikutnya. Jadi ada banyak ya, coba kita intip. Di nomor 3, bagaimana sih caranya kalau bermain di rumah tetapi anak tetap ada muatan matematika? Bagaimana sih bermain dari rumah tapi ada muatan sains, ada seni kriya, ada bahasanya juga, ada musiknya juga. Ini sangat berkaitan ini. Sangat berkaitan karena bisa saja dalam satu APE, satu ragam main, itu semua komponen ini, matematik, sains, seni kriya, bahasa ada di dalamnya. Seperti itu. Sip. Itu dulu untuk yang sesi 1. Sampai di sana teman-teman ada yang ingin bertanya? Terima kasih, bisa bertanya sedikit Mbak Cini. Ya. Tadi kita sudah membahas materinya yaitu bermain untuk anak usia dini yang mana materinya sangat bagus sekali karena ini sudah menjadi dunia anak benar. Jadi kita sebagai guru setidaknya menambah kreativitas kita agar tercipta
daftar, ada main, kemudian kita menghasilkan RPTH sendiri sesuai dengan apa yang ada di wilayah kita, di desa kita, katakanlah masa pandemi COVID-19 ini kan menjadi PR kami, tentu saja, dimana kemarin sudah kita share kepada